Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Alia, seorang wanita sederhana, terperangkap dalam pernikahan dengan Dylan, seorang pengusaha sukses yang semakin terobsesi dengan kemewahan dan status. Ketika Dylan berselingkuh dengan Tante Ermi, seorang wanita kaya dan glamor, Alia memilih untuk pergi dan meninggalkan semua yang telah dia bangun. Hingga beberapa tahun kemudian, mereka dikagetkan satu hal tentang Alia yang belum pernah mereka ketahui selama ini. Apakah itu? Simak terus ceritanya. Namaku Alia. Aku menjalani kehidupan yang bisa dibilang sederhana, jauh dari gemerlap dan sorotan. Bersama suamiku, Dylan, kami membangun rumah tangga kecil yang mungkin tak mewah, namun penuh kehangatan. Kami tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran kota, dikelilingi pohon-pohon yang meneduhkan dan suara alam yang menjadi musik setiap pagi. Dylan bukan pria bergelimang harta, tapi dia bekerja keras dan selalu pulang membawa senyum. Ia adalah sosok suami yang sabar dan penyayang. Tak pernah sekalipun aku mendengar keluhan darinya, meskipun kadang penghasilannya pas-pasan dan harus dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Kami belajar mencukupkan diri, bukan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Dan dalam keterbatasan itulah, aku justru menemukan kebahagiaan sejati. Aku sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Aku tidak bekerja di luar, tapi bukan berarti aku tidak berdaya. Aku merawat rumah kami, menjaga kebersihannya, menyiapkan makanan hangat untuk Dylan setiap ia pulang, dan mengurus kebun kecil di halaman belakang. Hidup kami memang tidak dikelilingi barang-barang mahal atau perabotan canggih, tapi ada cinta di setiap sudut rumah ini. Aku tidak pernah merasa perlu memamerkan apapun. Tidak ada tas bermerek, tidak ada mobil mewah, tidak juga perhiasan mencolok di tubuhku. Aku tidak keberatan jika tetangga menatap sinis atau heran karena gaya hidup kami yang terkesan biasa saja. Bagiku, kebahagiaan tidak harus dipamerkan. Ia cukup dirasakan, dan diam-diam dirayakan dalam hati. Setiap malam, sebelum tidur, Dylan akan menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah mau hidup bersamaku, meski serba pas-pasan." Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu, aku tidak pernah merasa kekurangan apapun selama bersamanya. Beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan ada yang berbeda dari Dylan. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan kadang menghela napas panjang tanpa alasan yang jelas. Jika dulu ia pulang ke rumah dengan senyuman, kini ia lebih sering duduk termenung di teras, menatap jalan sepi di depan rumah kami. Aku tahu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dan akhirnya, perlahan-lahan, ia mulai mengungkapkannya. "Yah, kamu gak pengen hidup yang lebih enak, Li?" Tanyanya suatu malam ketika kami sedang makan malam sederhana, nasi, telur dadar, dan tumis kangkung dari kebun belakang. Aku hanya tersenyum dan menggeleng pelan, tapi aku tahu pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Beberapa hari kemudian, pertanyaan itu berubah menjadi keluhan. "Teman-teman kerjaku baru beli mobil baru, Li. Bagus-bagus banget. Sementara aku, masih naik motor tua yang mesinnya kadang mogok di jalan," katanya dengan nada getir. Aku mencoba menenangkannya, berkata bahwa kebahagiaan tidak diukur dari kendaraan yang kita punya. Tapi ia hanya tertawa pahit. "Cuma orang yang gak mampu yang ngomong gitu," balasnya, membuat dadaku sesak. Semakin hari, keluhan Dylan semakin sering terdengar. Ia mulai membandingkan segalanya, bukan hanya dengan teman-teman kantornya, tapi juga dengan tetangga. "Lihat tuh si Iqbal, padahal masuk kerja bareng aku. Tapi sekarang rumahnya 2 lantai, pakai AC semua. Istrinya selalu dandan rapi, bajunya mahal-mahal. Kita, rumah kecil, kipas angin pun sering ngadat. Aku tidak pernah merasa malu dengan rumah kami,
dengan pakaian yang aku jahit sendiri, atau dengan makanan sederhana yang aku masak setiap hari. Tapi kata-kata Dylan mulai melukai, perlahan tapi pasti. Ia tak lagi memuji kesederhanaan kami seperti dulu. Ia seakan mulai merasa aku pun bagian dari kekurangan hidupnya, meski ia belum mengatakannya secara langsung. Kadang aku mendapati dia memandangi ponselnya lama sekali, membuka media sosial, lalu mengeluh pelan, "Kenapa hidup kita nggak kayak mereka, ya? Kenapa aku gagal ngasih kamu semua itu, Lee?" Dan saat itu, hatiku rasanya runtuh. Aku ingin berkata bahwa aku tidak butuh semua itu, bahwa kebahagiaan kami dulu justru lahir dari kesederhanaan ini. Tapi Dylan berubah. Ia mulai percaya bahwa tanpa harta dan kemewahan, harga dirinya tak ada. Ia mulai merasa dirinya tak layak, bahkan untuk mencintaiku. Kehadiran Tante Ermi datang tanpa peringatan. Ia muncul begitu saja dalam hidup kami, dibalut aroma parfum mahal dan kilauan perhiasan yang menyilaukan mata. Sebagai kenalan lama keluarga Dylan, ia datang dengan membawa nostalgia masa lalu dan gaya hidup yang sangat kontras dengan kehidupan kami saat ini. Tante Ermi adalah simbol dari segala sesuatu yang dulu tidak pernah menjadi perhatian kami. Kemewahan, pameran kekayaan, dan kemilau dunia yang serba instan. Ia tinggal di rumah megah di tengah kota, memiliki koleksi mobil mentereng, dan selalu tampil seperti hendak menghadiri pesta meskipun hanya datang berkunjung. Ia berbicara tentang liburan ke luar negeri seolah itu hal biasa, tentang tas jutaan rupiah seperti membeli sayur di pasar, dan memamerkan foto-foto dengan selebriti layaknya trofi. Awalnya, aku menganggapnya hanya tamu biasa yang sekadar mampir mengisi waktu senggang. Tapi kehadirannya ternyata membawa perubahan besar, khususnya pada Dylan. Entah bagaimana, Tante Ermi mulai menjalin hubungan yang semakin dekat dengan suamiku. Ia tahu apa yang Dylan impikan, bukan karena Dylan bercerita, tetapi karena ia ahli membaca kekosongan dalam diri seseorang. Ia melihat keraguan di mata Dylan, membaca rasa rendah dirinya, dan dengan cermat mulai mengisinya dengan pujian dan janji manis yang dibalut kemewahan. Dylan yang dulu begitu bersahaja kini, mulai terbiasa duduk di kursi kulit mobil mewah milik Tante Ermi. Aku sering melihat mereka berbincang di teras rumah, dengan Dylan yang tampak canggung tapi senang, sementara Tante Ermi selalu tampak memegang kendali penuh, tersenyum seolah tahu betul apa yang ia lakukan. Setiap kali aku mendekat, suasana menjadi canggung. Tapi aku menepis rasa curiga. Aku percaya pada Dylan, dan kuanggap Tante Ermi hanya terlalu berlebihan, seperti biasa. Puncaknya terjadi saat Dylan tiba-tiba membawa pulang sebuah mobil baru. Warnanya mencolok, modelnya terbaru, dan baunya masih segar seperti keluar dari showroom. Dylan tak berkata banyak saat itu, hanya bilang bahwa mobil itu adalah hadiah dari Tante Ermi. Aku sempat mengira itu hanya iseng, semacam lelucon orang kaya yang suka membagi-bagikan barang hanya karena bosan. Aku bahkan sempat tertawa, mengira Dylan hanya meminjamnya untuk sesaat. Tapi hari-hari berikutnya, mobil itu tetap ada di halaman rumah. Dylan mulai sering menggunakannya ke kantor, bahkan ke warung sekalipun. Ia tampak bangga, percaya diri, dan sedikit demi sedikit berubah. Pakaiannya mulai lebih rapi, parfum yang dipakainya bukan lagi aroma khasnya yang sederhana. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Katanya, ada urusan, atau ketemu teman. Aku menyadari perubahan itu, tapi aku menahannya dalam hati. Aku mencoba menganggap bahwa semua ini hanya fase. Mungkin Dylan hanya sedang menikmati pencapaian kecilnya. Mungkin memang benar Tante Ermi hanya berniat baik. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Perubahan dalam sikap Dylan terasa bukan seperti seseorang yang bersyukur, melainkan seseorang yang merasa telah menemukan jalan baru menuju kebanggaan yang selama ini ia kejar. Perubahan itu tak lagi samar. Dylan bukan lagi Dylan yang kutemui setiap pagi dengan senyum hangat dan pelukan ringan. Kini, ia menjadi pria yang sulit ditebak, dingin, dan acuh. Waktu-waktu kami yang dulu terasa hangat kini digantikan dengan keheningan yang menyesakan. Ia semakin jarang berbicara padaku, dan bila pun bicara, suaranya datar dan pendek, seolah berbicara dengan orang asing. Tidak ada lagi candaan ringan saat sarapan, tidak ada tanya kabar atau peluk singkat sebelum tidur.
Setiap kali aku mencoba mendekat, ia menjauh. Bila aku bertanya, ia berkata lelah. Bila aku mencoba memeluknya, ia berdalih banyak pikiran. Aku ingin memahami, sungguh. Tapi perlakuannya kian hari makin tak bisa ditoleransi. Ia mulai pulang larut malam dengan alasan rapat atau bertemu kenalan. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali dan baru muncul keesokan harinya, menyembunyikan ponsel begitu aku mendekat. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai membandingkanku. Aku mendengarnya suatu sore, saat ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Aku tidak sengaja mendengar dari balik pintu kamar. Ia tertawa, lalu menyebut namaku dengan nada penuh kejengkelan. Katanya, aku membosankan. Tidak bisa diajak maju. Tidak mendukung mimpinya. Tidak seperti Tante Ermi. Aku terpaku. Seolah seluruh udara di sekelilingku lenyap. Tante Ermi. Nama itu kembali, menyayat perasaan yang sejak awal sudah penuh keraguan. Ia membandingkanku, istrinya, dengan wanita lain. Dan bukan wanita sembarangan, tapi Tante Ermi, perempuan parubaya yang glamor, modis, dan kaya raya, yang tahu bagaimana menarik perhatian dengan cara yang sangat terukur dan manipulatif. Ia menyebut Tante Ermi sebagai sosok tante masa kini, perempuan yang bisa mengangkat mental dan mimpi laki-laki. Dilan mulai terang-terangan memuja-muja perempuan itu di hadapanku. Katanya, Tante Ermi tahu cara berbicara yang elegan, tidak seperti aku yang terlalu sederhana. Katanya, Tante Ermi membantunya melihat dunia lebih luas. Tidak seperti aku yang hanya bisa bicara soal kebun belakang dan harga cabai di pasar. Dan yang paling menghancurkan, katanya, Tante Ermi percaya pada potensi Dilan, sedangkan aku tidak. Pertengkaran itu meledak pada suatu malam. Aku tak lagi bisa diam ketika ia pulang dengan wajah sinis dan membanting tasnya ke sofa. Ia hanya melemparkan pandangan sejenak, lalu duduk dengan santai, membuka ponselnya sambil tertawa kecil. Dadaku sesak. Seluruh sabar yang aku kumpulkan selama ini runtuh begitu saja. Tanpa bisa menahan emosi, aku mendekat dan menatap matanya. Hati ini ingin menjerit. Tapi suaraku tetap tenang, meski bergetar. Aku bertanya, apakah dia masih mencintaiku, atau sudah sepenuhnya jatuh hati pada kilau semu yang ditawarkan wanita itu. Dilan bangkit, menatapku dengan pandangan asing, seolah aku ini beban, bukan lagi pasangan. Ia tak menjawab pertanyaanku, malah membalas dengan kalimat menyakitkan. Ia menyebutku penghalang. Ia bilang aku tidak pernah mendukung impiannya jadi pengusaha sukses. Tidak seperti Tante Ermi yang menurutnya paham dunia besar. Ia mengeluhkan gaya hidupku yang terlalu sederhana dan membuatnya malu. Ia mencibir penampilanku, menyebut bahwa aku tidak tahu caranya menjadi istri yang bisa dibanggakan. Aku menggertakkan gigi, menahan air mata yang ingin tumpah. Suasana tegang itu seperti perang dingin yang mendidih. Suara kami makin keras. Dinding rumah kecil kami memantulkan setiap teriakan, setiap hinaan, setiap luka yang kami lemparkan satu sama lain. Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah melarang Dilan bermimpi. Aku hanya tidak ingin mimpi itu membuatnya kehilangan arah, kehilangan hati, kehilangan kompas moral. Tapi dia tidak mau mendengar. Kepalanya sudah penuh dengan bujuk rayu Tante Ermi, dengan pujian palsu, dengan fatamorgana kemewahan yang membuatnya merasa berharga. Malam itu, Dilan meninggalkan rumah lagi. Ia tidak menjelaskan kemana. Ia hanya mengambil kunci mobil pemberian Tante Ermi dan melaju pergi, meninggalkan aku yang terpuruk di ruang tamu dengan dada yang kosong dan hati yang sobek. Untuk pertama kalinya, aku merasa, bukan hanya kehilangan Dilan, tapi kehilangan seseorang yang dulu begitu aku banggakan. Suamiku telah berubah menjadi laki-laki yang bahkan tak bisa kukenali lagi. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Rasa sakit yang sebelumnya tersembunyi mulai mengambil bentuk nyata. Jika sebelumnya Dilan masih menyisakan sedikit kehati-hatian, kini semua tirai diturunkan. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kedekatannya dengan Tante Ermi, tidak dari keluarga, tidak dari tetangga, bahkan tidak dariku, istrinya sendiri.
Hari-hari yang kujalani berubah menjadi deretan luka yang terus diperbarui. Setiap pagi, setiap malam, ada saja yang menyayat. Seperti tusukan halus namun rutin, membuatku lelah secara perlahan. Dilan mulai sering muncul bersama Tante Ermi di berbagai tempat umum, acara komunitas, pusat perbelanjaan, bahkan tempat makan yang dulu pernah kami datangi berdua sebagai pasangan. Mereka tidak sekadar bersama. Mereka tampak serasi, glamor, dan penuh percaya diri. Seolah ingin dunia tahu bahwa mereka sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mereka tertawa keras di tempat umum, berjalan berdampingan dengan gaya mencolok, dan kadang sengaja menunjukkan kemesraan yang berlebihan. Sentuhan lengan, tatapan penuh arti, foto-foto yang kemudian tersebar di media sosial. Aku melihat semuanya. Bukan hanya dari layar ponsel, tapi juga dari mata tetangga, bisik-bisik di pasar, bahkan tatapan kasihan dari teman-temanku yang dulu mengenal Dilan sebagai suamiku. Mereka tak perlu mengucapkan sepatah kata pun, aku bisa merasakan iba mereka, rasa tak percaya mereka, bahkan kengerian mereka melihat bagaimana seorang pria bisa berubah begitu jauh. Yang paling menyakitkan bukanlah kehadiran perempuan lain dalam hidup Dilan, melainkan kenyataan bahwa Dilan sendiri yang dengan sengaja menempatkan luka itu tepat di hadapanku. Ia ingin aku melihat. Ia ingin aku tahu. Ia ingin aku hancur pelan-pelan. Keberadaan Tante Ermi di hidupnya bukan lagi sebuah rahasia yang dijaga, melainkan pengumuman terbuka bahwa aku telah digantikan, dilecehkan, dan disingkirkan. Suatu ketika, aku berjalan pulang dari pasar, membawa tas belanjaan berisi kebutuhan harian seadanya. Di ujung jalan, mobil mewah yang tak asing terparkir di pinggir jalan. Di dalamnya, kulihat Dilan duduk di kursi kemudi, dengan Tante Ermi di sampingnya. Mereka tertawa, dan di tangan Tante Ermi tergenggam cangkir kopi yang sepertinya baru dibeli dari kedai mahal. Dilan menoleh, melihatku, tapi tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan tersenyum tipis, bukan senyum manis, tapi senyum yang menusuk. Seolah berkata, "Lihatlah, aku lebih bahagia tanpamu." Mobil itu kemudian melaju perlahan melewatiku, dan kaca jendela sedikit diturunkan. Wajah Tante Ermi menoleh padaku, memperhatikanku dari ujung kepala hingga kaki. Wajahnya bersih, terawat, dan berhiaskan kemenangan. Seperti seseorang yang telah merebut sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin menunjukkan bahwa ia bisa. Seakan aku ini bukan pesaing, melainkan korban yang harus dipermalukan sepenuhnya. Aku berjalan pulang dalam diam, langkahku berat. Bukan karena tubuhku lelah, tapi karena jiwaku runtuh. Setiap derap kaki seperti membawa beban malu yang tak kasat mata. Aku merasa telanjang di hadapan dunia, bukan secara fisik, tapi dalam martabat sebagai seorang istri. Aku bukan hanya ditinggalkan, aku dipermalukan. Dibuat terlihat tak berharga. Dicampakkan seolah tak pernah memiliki tempat. Di rumah, suasana lebih sepi dari biasanya. Seolah dinding-dinding pun enggan berbicara padaku. Foto-foto lama di dinding yang dulu terasa hangat, kini tampak seperti ironi. Potret kebahagiaan yang telah menjadi kenangan, tidak lagi memiliki makna. Kamar tidur kami yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti museum luka, saksi bisu dari pengkhianatan yang perlahan menghancurkan segalanya. Aku duduk dalam diam, menatap kosong keluar jendela. Tidak ada air mata yang jatuh, karena semuanya sudah terkuras. Yang tersisa hanya perasaan hampa dan kehancuran yang sulit digambarkan. Dalam kesunyian itu, aku mulai menyadari sesuatu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada disia-siakan oleh orang yang pernah kita bela sepenuh jiwa. Tapi di antara kehancuran itu, perlahan ada bara kecil yang mulai menyala. Belum menjadi api, tapi cukup untuk membuatku sadar, aku harus bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kehinaan yang terus dipertontonkan padaku, tanpa belas kasihan. Hari itu harusnya hari biasa. Namun firasat buruk sudah menyelimuti sejak pagi. Udara terasa pengap, seolah langit pun enggan bersikap ramah padaku. Aku diminta datang ke sebuah acara semi-formal, undangan dari pihak keluarga Dilan, yang katanya untuk membahas hal penting. Meski ragu, aku tetap datang.
Aku tidak pernah menolak ketika Dilan atau keluarganya memintaku hadir, karena aku selalu berusaha menjadi istri yang menghormati suami. Meski suamiku sendiri telah menginjak-injak harga diriku berulang kali. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan menjadi akhir dari segalanya. Bukan akhir yang tenang dan bermartabat, melainkan akhir yang dipenuhi cacian, kemarahan, dan penghinaan yang disaksikan oleh banyak mata. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi kerabat dan teman-teman dekat Dilan, juga beberapa kenalan bisnisnya yang tampaknya sengaja diundang. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan baju sederhana berwarna netral. Mataku terus mencari Dilan. Ketika akhirnya dia datang, langkahnya cepat dan penuh percaya diri. Di sampingnya, seperti bayangan yang tak terpisahkan, Tante Ermi melangkah anggun, dengan gaun mencolok dan senyum menang. Mereka duduk di meja utama. Aku diminta duduk di depannya, sendirian. Seperti terdakwa dalam pengadilan yang sudah punya vonis. Tidak ada pembukaan manis. Tidak ada basa-basi. Dilan berdiri dan langsung berbicara di hadapan semua orang, seolah sedang menyampaikan pidato yang telah ia susun dengan penuh pertimbangan. Kata-katanya dingin, tajam, dan mematikan. Ia berkata bahwa ia telah terlalu lama hidup dengan perempuan yang tidak mampu mengimbangi langkahnya. Ia menudingku sebagai beban. Perempuan kampungan yang tidak tahu caranya membawa diri, tidak mampu berdandan, tidak tahu dunia. Ia menyebutku sebagai penghalang mimpinya, seseorang yang membuatnya malu, yang memperkecilnya di mata orang lain. Ruangan mendadak senyap. Semua mata tertuju padaku. Beberapa terlihat kaget, beberapa hanya menatap iba, dan sebagian lainnya menahan senyum simpul, seolah menikmati drama yang sedang terjadi. Dilan terus berbicara. Kini nadanya mulai meninggi. Ia menyebut bahwa ia sudah terlalu lama bersabar. Ia menyebut bahwa dirinya layak mendapatkan perempuan yang bisa mendukungnya sepenuhnya, yang bisa berdiri sejajar dengannya dalam dunia bisnis dan pergaulan. Matanya melirik Tante Ermi, seolah memberi sinyal bahwa perempuan itulah yang dimaksud. Kemudian, tanpa ragu dan tanpa rasa bersalah, ia mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Surat cerai. Ia membacakan isi surat itu seolah sedang membacakan pengumuman pemenang sayembara, dengan nada yang angkuh dan memuakan. Lalu ia menundukkan kepala sedikit, seolah memberi penghormatan palsu, dan berkata bahwa hubungan kami selesai hari itu juga. Tawa kecil terdengar dari salah satu tamu. Suara tertahan dari seseorang yang mencoba menyembunyikan keterkejutan. Tapi aku tidak bereaksi. Tanganku menggenggam ujung kursi. Hati ini bergemuruh, tapi wajahku tetap datar. Yang paling menyakitkan bukan surat cerai itu, tapi cara ia mempermalukanku di depan umum. Ia bukan hanya mengakhirinya, ia menghancurkan martabatku sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai manusia. Ia ingin membuatku remuk. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia mencampakkanku bukan karena dia bersalah, tapi karena aku tidak layak. Tante Ermi hanya duduk dengan senyum tenang, seperti ratu yang baru saja memenangkan perebutan tahta. Ia tak perlu berkata apa-apa. Semua sudah jelas. Dia pemenang. Aku yang tersingkir. Namun aku tidak menangis. Tidak meratap. Tidak memohon. Ketika Dilan meletakkan surat itu di hadapanku, dan semua mata menunggu reaksiku, aku hanya berdiri perlahan. Seluruh tubuhku gemetar, tapi tidak oleh ketakutan. Bukan juga oleh kesedihan. Melainkan oleh kekuatan baru yang tiba-tiba tumbuh di dadaku. Kekuatan yang tak pernah kusadari selama ini. Kekuatan dari luka yang terlalu dalam, dari kehormatan yang diinjak-injak, dari kepercayaan yang dikhianati. Aku hanya menatap Dilan untuk terakhir kalinya, lalu memandang semua orang di ruangan itu, orang-orang yang dia melihatku dihina, yang dia melihat aku dilucuti harga dirinya. Lalu aku berkata dengan suara yang pelan, tapi jelas. Satu kalimat yang kutinggalkan sebagai penutup. Kalian akan menyesal. Kemudian aku pergi. Meninggalkan ruangan itu, meninggalkan semua luka, dan meninggalkan hidup yang pernah kuperjuangkan sepenuh hati, dengan dada tegak dan langkah pasti. Karena aku tahu, ini bukan akhirku. Ini adalah awal dari kebangkitan yang tidak akan mereka sangka.
Setelah kepergian itu, aku tidak kembali ke rumah kontrakan kecil yang pernah kutempati bersama Dilan. Tidak pula ke rumah orang tuaku. Aku pergi ke tempat yang selama ini menjadi ruang tenangku, sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang tersembunyi di balik perkebunan organik, yang dulu kubeli diam-diam dengan nama samaran. Di sana, di antara tanah, tanaman, dan kesunyian, aku menyimpan rahasia terbesar hidupku, identitasku yang sesungguhnya. Aku adalah Alia. Nama kecilku masih sama, tapi di balik layar dunia bisnis, aku dikenal sebagai ALR, inisial dari nama bisnis internasionalku yang kini telah berkembang menjadi kekuatan besar dalam jaringan investasi, pengembangan teknologi, dan agrikultur modern di berbagai negara. Selama ini aku sengaja hidup dalam kesederhanaan, menjauh dari sorotan, menjauhi kemewahan. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku ingin belajar, mengamati, dan merasakan sendiri bagaimana produk-produk yang kuhasilkan berdampak di lapangan. Aku ingin menjadi pemilik bisnis yang mengerti realita, bukan hanya duduk di balik meja kaca menatap laporan keuangan. Aku ingin tahu apakah teknologi pertanian buatanku benar-benar membantu petani kecil, apakah sistem distribusi pupuk ramah lingkunganku bisa dijangkau masyarakat kelas bawah, dan apakah hasil panen dari inovasiku layak bersaing di pasar ekspor. Selama bertahun-tahun aku menyamar sebagai perempuan biasa, hidup hemat, mengelola sepetak lahan dengan tangan sendiri, berbaur dengan masyarakat kecil. Bahkan saat menikah dengan Dilan, aku tidak pernah mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena diriku, bukan karena apa yang kupunya. Dan kini, setelah dihina dan dicampakan, setelah dilucuti dari harga diri oleh orang yang pernah aku beri hati, semua tirai itu mulai kuturunkan perlahan. Hari-hariku berubah drastis. Aku kembali mengakses jaringan bisnis global yang dulu hanya kuawasi dari jauh. Aku mengaktifkan kembali tim-tim operasional di luar negeri, melakukan rapat daring dengan para direktur regional, menandatangani kontrak investasi senilai miliaran rupiah tanpa harus bertemu langsung, semua dari ruang kerja tersembunyi di rumah mungilku itu. Perusahaanku, yang selama ini dikenal publik sebagai milik figur misterius, perlahan akan kutampilkan ke permukaan. Aku bukan lagi Alia yang dicaci, yang dianggap beban, yang dikatai tak berguna. Aku adalah pemilik konglomerasi yang memayungi puluhan startup teknologi, ratusan hektar lahan produksi organik, dan sistem investasi pertanian cerdas berbasis blockchain yang mulai digunakan di Asia Tenggara dan Afrika. Yang dulu hanya menilai dari penampilan luar akan terkejut. Karena di balik kesederhanaan penampilanku, tersembunyi kecerdasan, jaringan, dan kekuatan yang tak pernah mereka duga. Dan yang paling ironis, Dilan, suamiku yang dulu mencemoohku sebagai perempuan biasa tanpa ambisi, sebenarnya selama ini hidup dari teknologi dan dana investasi yang sebagian besar berputar di ekosistem perusahaanku. Tante Ermi? Perempuan itu hanya tahu permukaan dunia. Ia tahu cara tampil memukau, tahu cara membeli perhatian dengan berlian dan mobil mewah. Tapi ia tidak tahu bagaimana dunia nyata bekerja di balik angka-angka, di balik sistem yang menopang gaya hidup seperti miliknya. Dan kini, perlahan tapi pasti, jaringan bisnis yang kugerakkan akan mulai menyentuh bisnis-bisnis yang selama ini menopang gaya hidup mereka. Aku tak perlu membalas dengan emosi. Dunia bisnis tidak mengenal dendam, hanya strategi. Dan kini, dengan nama asliku kembali kusandang dalam ruang-ruang eksekutif, aku akan menunjukkan bahwa perempuan yang pernah dianggap lemah ini adalah kekuatan besar yang tak bisa dihancurkan. Bab baru dalam hidupku dimulai bukan dengan air mata, tapi dengan angka, rencana, dan kendali penuh atas masa depan. Dunia bisnis di Asia sedang bergejolak. Dalam waktu yang relatif singkat, berbagai perusahaan besar mulai memperlihatkan perubahan arah strategi, pergeseran kepemilikan saham, hingga kerjasama diam-diam yang disegel dalam kontrak bernilai triliunan. Di balik semua manuver itu, satu nama terus bergema di ruang-ruang eksekutif, Miss A. Nama yang dibicarakan dalam bisikan, ditakuti sekaligus dikagumi. Sosok yang muncul dalam setiap negosiasi penting, namun tidak pernah benar-benar hadir secara fisik. Tidak ada satupun foto dirinya di media. Tidak ada catatan publik tentang latar belakangnya.
Tak ada jejak digital yang bisa menelusuri siapa dia sebenarnya. Bahkan di acara penganugerahan prestisius tingkat Asia, penghargaan diterima oleh perwakilan atau hanya dikirimkan langsung. Dengan catatan, Miss A mengucapkan terima kasih dan menghargai kehormatan ini. Aku, Alia, adalah Miss A. Aku memilih untuk tetap berada dalam bayangan. Kekuasaan yang sejati bukan yang mengangkatmu ke panggung sorotan, melainkan yang membuat dunia bergerak menurut kehendakmu, bahkan ketika mereka tidak tahu siapa kamu. Di balik nama samaran itulah aku membangun kerajaan bisnis lintas negara, merancang strategi investasi pertanian berkelanjutan, membeli saham-saham vital dalam perusahaan teknologi dan logistik yang menopang hampir semua rantai suplai di Asia Tenggara. Sebagai Miss A, aku dikenal tegas, nyaris dingin, namun sangat dihormati. Para direktur eksekutif dan pemimpin negara sekalipun akan meluangkan waktu jika ada pesan masuk dari sistem komunikasi rahasia perusahaan yang mengatasnamakan Miss A. Keputusan bisnis dariku dapat menaikkan valuasi sebuah perusahaan atau menghancurkannya dalam hitungan hari. Banyak yang mencoba menebak siapa sebenarnya sosok di balik nama itu. Seorang pengusaha tua, jenius teknologi dari luar negeri, atau bahkan tokoh politik kelas atas. Tapi tak ada satupun yang menduga bahwa Miss A adalah seorang perempuan muda, yang dulunya hanya dikenal sebagai istri dari pria biasa bernama Dylan. Strategi bisnis yang kujalankan tak pernah frontal. Aku bukan pemilik yang memamerkan kekuasaan. Justru, kekuatanku terletak pada kemampuan mengatur jalur di balik layar. Aku membeli perusahaan melalui cabang-cabang investasi kecil yang tampak tak saling berkaitan. Aku mengakuisisi saham mayoritas dengan nama-nama pemegang yang berbeda, hingga tak seorang pun sadar bahwa mereka semua mengalir pada satu titik kendali, aku. Dengan tetap menjaga identitas, aku bisa melihat dunia dari sudut yang tak dijaga. Aku tahu siapa yang berbohong di depan publik, siapa yang bermain kotor, dan siapa yang tampak dermawan padahal penuh manipulasi. Dunia ini penuh topeng, dan aku memilih menjadi topeng yang tak bisa diungkap siapapun. Bahkan Dylan, lelaki yang pernah mengejekku dan mencampakanku demi glamornya Tante Ermi, kini tak sadar bahwa sebagian besar sumber pendanaan bisnis yang membuat mereka terlihat sukses berasal dari jaringan perusahaan yang dikendalikan oleh Miss A. Mereka menganggap Miss A adalah penyelamat yang bijak dan kaya raya. Mereka memuji di media, menyebutnya mentor dari kejauhan, panutan tak terlihat. Ironis, mereka berlutut pada kekuasaan yang tak mereka tahu, adalah milik perempuan yang dulu mereka hina sebagai tak berguna. Gemerlap lampu kristal bergantung megah di langit-langit ballroom Hotel Bintang 7, yang disewa khusus oleh Dylan dan Tante Ermi. Malam itu, mereka mengadakan pesta besar-besaran, bertema Celebration of Power and Partnership. Undangan berlapis emas dikirimkan ke tangan-tangan para pengusaha ternama, pejabat tinggi, selebritas, dan influencer papan atas. Seluruh ruangan dipenuhi aroma parfum mahal, denting gelas kristal, dan bisik-bisik penuh basa-basi. Dylan tampil gagah dalam setelan jas custom made, dengan dasi satin biru laut. Sementara Tante Ermi, berbalut gaun emas penuh payet dan berlian menggantung di lehernya, berjalan angkuh di antara tamu undangan seperti ratu yang akan meresmikan kerajaan baru. Mereka menyombongkan malam itu sebagai tonggak baru dalam karir bisnis mereka. Namun bukan hanya pesta mewah yang jadi topik utama malam itu. Sebuah kabar yang mereka sebar dengan penuh kebanggaan membuat seluruh hadirin gempar. Dylan dan Tante Ermi mengklaim akan menjalin kolaborasi eksklusif dengan Miss A, sosok pengusaha paling kaya se-Asia. Miss A akan hadir malam ini, ujar Tante Ermi dengan senyum penuh kemenangan, menatap sekeliling dengan mata tajam yang ingin melihat kekaguman dari semua orang. Dan benar saja, reaksinya luar biasa. Seolah listrik menyambar dalam ballroom itu. Semua orang yang tadinya sibuk berselfie dan bersulang langsung terdiam sejenak, lalu mulai berbisik-bisik di antara cangkir dan kacamata wine. Miss A? Yang itu? Masa sih? Katanya nggak pernah muncul ke acara publik manapun. Kalau benar dia datang, ini pesta paling bersejarah tahun ini. Tapi sindiran pun mulai bertebaran, menyelinap di antara senyum palsu dan gelak tawa yang terlalu keras. Lucu ya, dulu katanya bisnis Dylan itu mandiri. Kok sekarang numpang tenar dari Miss A? Ah, mungkin mereka cuma dibohongi.
Siapa juga yang yakin Miss A akan datang ke pesta norak seperti ini? Kalau benar Miss A datang, pasti karena alasan tersembunyi. Mana mungkin kolaborasi segitu pentingnya diumumkan lewat pesta begini? Sementara itu, Dylan dan Tante Ermi tak menggubris sindiran-sindiran itu. Mereka berjalan dari satu kerumunan ke kerumunan lain, menyebar cerita bahwa Miss A adalah sosok yang percaya pada potensi mereka, bahwa kerjasama ini akan membawa mereka ke level berikutnya dalam dunia bisnis internasional. Namun, semakin malam, ketegangan mulai terasa. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk, tapi tak satu pun tanda-tanda kemunculan sosok misterius itu. Beberapa tamu mulai gelisah, melirik jam tangan mewah mereka. Ada yang mulai berpura-pura tertawa lebih keras untuk mengusir rasa canggung. Tapi satu hal tak bisa mereka hindari, rasa penasaran yang menggigit. Siapa sebenarnya Miss A? Kenapa begitu sulit dilacak? Bagaimana mungkin orang sekaya itu tidak pernah tertangkap kamera satu kali pun? Lalu, seorang asisten event berdiri di dekat mikrofon dan membisikkan sesuatu ke telinga MC. Musik mendadak dihentikan. Lampu panggung meredup, menyisakan satu sorotan ke arah pintu masuk utama ballroom. "Ladies and gentlemen," ucap sang MC dengan nada penuh hormat, "tamu yang sangat kita tunggu telah tiba. Mari kita sambut Miss A." Ruangan seketika membeku. Nafas ditahan. Ratusan pasang mata menatap ke arah pintu, berharap melihat sosok legendaris yang selama ini hanya hidup dalam rumor. Beberapa tamu bahkan sudah menyiapkan ponsel mereka, diam-diam merekam untuk jadi yang pertama mengunggah ke media sosial. Namun saat pintu terbuka, yang masuk bukan siapa-siapa yang mereka kenal. Seorang perempuan muda dengan setelan hitam sederhana, wajahnya tertutup sebagian oleh kerudung satin gelap dan kacamata tipis. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pengawal, tidak ada tanda-tanda glamor seperti yang mereka bayangkan. Ia melangkah dengan tenang. Tak menyapa siapapun. Tak mengangguk pada Dylan atau Tante Ermi. Beberapa orang tertawa kecil. Yakin itu Miss A? Paling juga perwakilannya. Tapi di tangan perempuan itu ada satu kartu logam tipis. Berlogo ALR, tanda otentik yang hanya bisa dikeluarkan oleh sistem tertutup milik Miss A. Para petinggi bisnis yang menyadari itu langsung membisu. Beberapa bahkan tampak pucat. Mereka tahu, hanya satu orang di dunia ini yang memiliki akses ke sistem itu. Ruangan itu terdiam begitu perempuan misterius yang dikenali sebagai Miss A melangkah ke podium, membawa aura ketegangan yang semakin menebal. Semua pasang mata tertuju padanya, menunggu dengan cemas, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak ada yang berani berbisik lagi, tak ada tawa, tak ada bisikan. Semua seolah terhisap dalam suasana yang mencekam. Perempuan itu berdiri di sana, di pusat perhatian, tenang namun memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Di tangannya, kartu logam tipis yang menjadi simbol otentik milik Miss A kini tampak bersinar di bawah cahaya lampu yang redup. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangkat tangan dan perlahan membuka kerudung wajah yang selama ini menutupi identitasnya. Suasana berubah. Semua mata mengikuti gerakan tangan itu, tanpa bisa mengalihkan pandangan. Kerudung itu terangkat, dan sekejap kemudian, wajah yang tersembunyi selama ini terbuka penuh. Alia. Nama itu mengalir tanpa suara dalam benak setiap orang yang menyaksikan kejadian itu. Sosok yang dulu mereka anggap remeh, yang pernah mereka rendahkan, kini berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang tak bisa lagi disangkal. Alia, mantan istri Dylan, yang mereka anggap tak lebih dari seorang perempuan biasa. Dylan yang berdiri di samping Tante Ermi hampir terjatuh. Wajahnya pucat pasi, tak bisa menyembunyikan shock yang melanda. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat Alia, perempuan yang pernah ia caci dan hinakan, kini berdiri dengan penuh kewibawaan di hadapannya. Sesaat, ia tidak bisa bergerak, hanya terpaku menatap wanita yang dulu ia anggap sebagai bagian dari masa lalu yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Tante Ermi, yang biasanya begitu percaya diri, hanya bisa ternganga. Matanya terbuka lebar, mulutnya terkatup rapat, dan sejurus kemudian, suara bergetar keluar dari bibirnya. "Alia, kamu." Suaranya hampir hilang,
namun cukup terdengar bagi mereka yang berada di dekatnya. Seluruh ruangan terdiam. Keheningan mencekam itu hanya bisa dihancurkan oleh detak jantung yang terdengar bising dalam telinga Dylan. Tamu undangan mulai saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tahu Alia sebagai perempuan biasa, yang tak pernah menonjol, yang hidup sederhana. Tapi kini, dia bukan sekadar wanita biasa lagi. Dia adalah Miss A, pengusaha paling kaya se-Asia yang selama ini hanya ada dalam pembicaraan dan rumor. Dylan masih terpaku di tempatnya. Kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya. Ia menatap Alia, mencoba mencari alasan mengapa dia ada di sana. Ada rasa cemas, marah, dan rasa bersalah yang mulai meresap ke dalam dirinya. Apakah ini sebuah permainan? Apakah ini cara Alia untuk menghancurkannya? Namun, yang lebih membuat Dylan semakin terdiam adalah kenyataan bahwa Alia tidak tampak marah, tidak tampak emosi. Dia hanya berdiri di sana dengan sikap tenang, bahkan dengan sedikit senyum yang seolah menyeratkan sebuah kemenangan yang begitu besar. Senyuman yang bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh dunia yang menyaksikan bahwa ia, yang dulu tak dianggap apa-apa, kini memegang kendali. Para tamu mulai berbisik di antara mereka sendiri, masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Alia? Itu Alia, mantan istrinya Dylan? Tapi, dia kan bukan siapa-siapa. Miss A itu dia? Suara terkejut terdengar di sudut ruangan. Dia ternyata lebih besar dari yang kita kira. Sementara itu, Dylan mulai terhisap dalam rasa bersalah yang luar biasa. Pandangannya tak lepas dari Alia yang kini berdiri tegak, penuh percaya diri, dengan aura yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dylan merasa dunia itu seperti memutarbalikkan segalanya. Ia yang selama ini menganggap Alia hanya sebagai perempuan biasa, yang diabaikan dan dihina, kini harus menghadapi kenyataan bahwa wanita itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Tante Ermi mencoba untuk menguasai diri. Alia, kamu datang ke sini untuk apa? Suaranya serak, penuh kebingungannya. Bukankah kamu sudah meninggalkan Dylan? Apa yang kamu inginkan dari kami? Alia hanya tersenyum tipis. Tidak ada kebencian di matanya, tidak ada emosi yang menggebu. Aku datang ke sini untuk mengingatkan kalian bahwa dunia ini tidak selalu berpihak pada mereka yang merasa di atas angin. Jawabnya datar, penuh makna. Dan bahwa segala sesuatu yang kalian banggakan itu, kekayaan, kekuasaan, popularitas, semua itu bisa berubah dalam sekejap. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti semburan api, membakar rasa sombong yang selama ini dimiliki Dylan dan Tante Ermi. Dylan merasa panas di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Tante Ermi terdiam, tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Malam itu, semua yang ada di ruangan itu tahu satu hal. Alia, yang dulu dianggap lemah dan tak berdaya, kini adalah sosok yang menguasai dunia yang mereka tinggali. Dan malam ini, ia akan menunjukkan bahwa kekuasaan yang sejati bukanlah tentang siapa yang punya uang paling banyak atau siapa yang paling terkenal, melainkan tentang siapa yang tahu bagaimana memegang kendali atas segalanya tanpa perlu muncul di depan publik. Setelah pengungkapan yang mengejutkan, ruangan itu seperti berubah total. Semua tamu yang sebelumnya mengira mereka hadir untuk merayakan kesuksesan Dylan dan Tante Ermi, kini tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok Alia yang berdiri dengan tenang, menebar aura kekuasaan yang bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Seperti magnet yang tak terlihat, Alia menarik perhatian setiap orang di ruangan itu dengan caranya yang sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Sebelum pengungkapan ini, mereka hanya mengenal Alia sebagai wanita sederhana yang pernah menjadi istri Dylan. Seorang wanita yang tak pernah menonjol, tak pernah mencari perhatian. Namun kini, setelah mereka tahu bahwa ia adalah Miss A, sosok yang mengendalikan bisnis lintas negara dengan begitu cerdik dan penuh perhitungan, pandangan mereka terhadapnya berubah drastis. Alia bukan hanya seorang perempuan biasa yang dulu pernah ada dalam kehidupan Dylan. Dia adalah seorang ratu dalam dunia bisnis, yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh Dylan atau Tante Ermi. Semua tamu yang hadir, yang sebelumnya terkesan dengan kemewahan dan gaya hidup Dylan serta Tante Ermi, kini tak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat kepada Alia.
Mereka berpakaian rapi, berbicara sopan, dan memuji keberhasilannya dengan hati-hati. Seakan-akan dunia mereka yang selama ini terfokus pada prestise sosial dan kekayaan, mendadak terbalik ketika Alia, dengan segala keheningan dan ketenangannya, menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa pengusaha besar yang hadir mulai berbisik dengan kagum. Jadi itu Miss A yang selama ini selalu kita dengar namanya, tapi tak pernah ada fotonya. Ajaib, dia benar-benar berkuasa, kata seorang pria tua yang pernah menjadi mitra bisnis Dylan sebelum semuanya berantakan. Tamu lainnya menatap Alia dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada di hadapan seseorang yang memegang kendali atas jaringan bisnis yang tak terlihat, namun begitu besar dan kuat. Alia bukan lagi sekadar sosok yang patut dipandang rendah, melainkan seorang pemimpin, seorang penguasa dunia bisnis yang telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar eksistensi semu. Dylan, yang semula penuh percaya diri, kini hanya bisa berdiri terdiam di tengah kerumunan. Matanya terfokus pada Alia yang menerima penghormatan dari para tamu satu persatu. Rasa penyesalan yang mendalam merayap ke dalam dirinya. Bagaimana bisa ia begitu buta terhadap kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh Alia? Sejak perceraian mereka, ia mengira hidupnya akan berjalan lebih baik, lebih glamor, dengan Tante Ermi di sisinya. Namun kenyataannya, Alia bukan hanya seorang perempuan biasa yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Ia adalah seseorang yang dengan diam-diam menyiapkan segala sesuatunya, memulai kembali dari nol, dan kini lebih berkuasa darinya. Rasa penyesalan yang merayap di hati Dylan tidak bisa ia bendung. Ia melihat dirinya sebagai orang yang bodoh, terlalu terbawa oleh kemewahan, terlalu terpesona oleh kekayaan semu yang ditawarkan Tante Ermi. Ia merasa malu atas dirinya sendiri, mengingat bagaimana ia dulu mengejek Alia, meremehkannya, dan memperlakukannya dengan begitu buruk. Semua yang pernah ia rasakan tentangnya sekarang terasa konyol. Alia bukan hanya lebih kuat daripada yang ia bayangkan, tetapi juga jauh lebih cerdas dan penuh perhitungan. Namun, bukan hanya Dylan yang merasakan penyesalan. Tante Ermi, yang selama ini dengan bangga mengira dirinya lebih unggul dari Alia, kini merasa seluruh dunia seolah berbalik menghukum dirinya. Ia yang selalu merasa di atas angin, yang selalu menyombongkan dirinya dengan kemewahan dan kekayaan, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hanyalah sebuah ilusi di dunia yang jauh lebih besar dan kompleks. Tante Ermi yang sebelumnya begitu percaya diri, kini hanya bisa berdiri di sana, ternganga, dengan wajah memerah karena malu. Bagaimana bisa ia mengira bahwa Dylan akan melangkah lebih tinggi, hanya karena bantuan dan sokongan kekayaan dan pengaruhnya? Bagaimana ia bisa begitu bodoh menilai Alia sebagai sosok yang lemah, tanpa melihat lebih jauh tentang kekuatan yang tersembunyi di balik kesederhanaannya? Tidak ada yang berani menegurnya, tak ada yang berani mendekatinya. Semua mata tertuju pada Alia, yang berdiri di tengah ballroom dengan wajah tenang, seperti seorang ratu yang memandang rendah pada mereka yang dulu meremehkannya. Tante Ermi merasakan pandangan penuh rasa malu dari setiap orang yang ada di sana, yang kini mulai menjauhinya. Ia tersingkir begitu saja dari lingkaran elit yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Semua perhatian yang sebelumnya ada padanya kini berpindah ke Alia. Dan Tante Ermi tahu, dalam sekejap, posisinya sebagai sosok penting di dunia sosial itu telah runtuh. Alia melangkah dengan anggun meninggalkan pesta, setiap langkahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di tengah kerumunan, di antara tamu-tamu yang masih terperangah dengan kejadian tadi, hanya Alia yang tampak tenang, seperti sosok yang telah mencapai puncak dari segala yang ia inginkan. Meskipun ruangan itu dipenuhi dengan kebisingan-bisikan, tatapan kagum, dan rasa terkejut yang masih menggema, Alia seolah berada di dunia lain. Dunia yang jauh dari Dylan dan Tante Ermi. Ia tidak berbalik, tidak sedikit pun menoleh ke belakang. Meskipun ia tahu betul bahwa di sana ada Dylan yang sedang terisak dalam penyesalan. Ia tahu bahwa di antara kerumunan itu, ada seseorang yang kini berusaha untuk meraih perhatian dan pengampunannya. Tapi Alia tidak peduli. Tidak ada ruang untuk penyesalan dalam dirinya, hanya ada kenyataan yang harus diterima, dan dia sudah lama menerima kenyataan itu. Dylan, dengan wajah yang penuh rasa bersalah, berlari mendekatinya. Ia terengah-engah, mencoba mengejar langkah Alia yang penuh dengan kewibawaan,
seperti seorang ratu yang berjalan meninggalkan tahtanya. Dilan tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Ini adalah momen yang ia rasa sangat berat, namun juga sangat jelas. Segala kebodohannya, semua keputusan buruknya, semuanya berkumpul dalam satu titik. Titik di mana Alia, yang dulu ia anggap lemah dan tak berarti, kini berdiri lebih tinggi darinya. Dilan merasa seperti seorang anak kecil yang menginginkan perhatian ibunya setelah berbuat kesalahan besar. "Alia, tolong." Dilan akhirnya mengeluarkan kata-kata itu, suaranya penuh dengan penyesalan dan permohonan. Ada nada putus asa di suaranya, seolah ia ingin menghapus segala yang telah terjadi, ingin memperbaiki segalanya hanya dengan satu permintaan maaf. Ia ingin merasakan pengampunan, sebuah kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tapi saat ia mengucapkan kata-kata itu, ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa maafnya tidak akan cukup. Alia berhenti sejenak, namun tidak berbalik. Dia berdiri dengan punggung tegak, tangan terlipat di depan dada, dan bibirnya sedikit terkatup. Wajahnya yang cantik, yang dulu pernah dipenuhi dengan air mata dan kesedihan, kini dipenuhi dengan ketegasan yang luar biasa. Ia menoleh perlahan, namun matanya tidak menunjukkan rasa sakit. Tidak ada air mata yang menggenang, tidak ada luka yang tampak. Hanya ada keteguhan hati yang dalam. "Kau memilih jalanmu sendiri, Dilan," jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Tidak ada emosi yang menggebu, tidak ada kemarahan, hanya kebenaran yang tajam. "Aku sudah lama memaafkanmu, bahkan sebelum aku menceraikanmu. Tapi maaf itu tidak cukup untuk mengubah segalanya. Kau sudah memilih. Dan aku sudah memilih." Dilan terpaku, tak tahu harus berkata apa. Kata-kata Alia seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia tahu apa yang dimaksud Alia. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada ruang untuk mengulang waktu dan membuat keputusan yang berbeda. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya. Ia memilih untuk mengejar kemewahan, memilih untuk mempercayai orang-orang yang salah, memilih untuk meremehkan Alia. Dan kini, ia harus menerima konsekuensinya. "Alia." Dilan mencoba lagi, namun kali ini, suaranya terdengar lemah, kehilangan kekuatan. "Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku..." Namun Alia memotongnya dengan lembut. "Sudah cukup, Dilan," ujarnya tanpa keras, namun dengan penuh kepastian. "Maafmu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah melewati semua itu. Aku sudah memilih jalan yang lebih baik untuk diriku sendiri. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi." Dilan merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ada rasa perih yang menjalar di hatinya, sebuah rasa yang datang dari penyesalan yang mendalam. Ia merasa sangat kecil di hadapan Alia, seorang wanita yang pernah ia anggap tak lebih dari seorang istri yang sederhana. Sekarang, dia melihatnya sebagai seorang yang lebih kuat dari dirinya, lebih berdaya, dan jauh lebih sukses. Dilan merasakan kekosongan yang menyesakkan dadanya. Semua yang pernah ia anggap penting, semua yang ia kejar, kemewahan, status, popularitas, sekarang terasa sangat konyol dan tak berarti. Alia melangkah maju lagi, tidak menunggu Dilan, tidak memberikan ruang untuk kata-kata yang lebih banyak. Ia melanjutkan perjalanannya menuju pintu keluar, dan Dilan, meski ingin sekali berlari dan menghentikannya, tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Alia telah memilih hidupnya, dan Dilan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terjebak dalam penyesalan yang kini membebaninya. Saat Alia melangkah keluar, semua orang yang berada di pesta itu terdiam. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan pertemuan dua dunia yang berbeda. Dunia yang diwakili oleh Dilan dan Tante Ermi, yang penuh dengan kemewahan, dan dunia yang kini dikuasai oleh Alia, yang penuh dengan keteguhan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dilan berdiri di sana, seolah tak bergerak, seolah beban dunia ada di pundaknya. Ia tahu bahwa ia akan menanggung penyesalan ini seumur hidupnya. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah kehilangan Alia, perempuan yang dulu pernah ia anggap tak berarti, dan kini menjadi sosok yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya.
Alia berdiri di puncak dunia, di tempat yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dunia bisnis yang selama bertahun-tahun ia bangun dengan kerja keras dan ketekunan, kini berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Tidak ada yang lebih memuaskan baginya selain melihat dirinya berada di posisi ini, setelah semua penderitaan dan penghinaan yang ia alami di masa lalu. Alia adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari harta atau status sosial, tetapi dari keteguhan hati, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Sementara itu, Dilan dan Tante Ermi, yang dulu begitu sombong dengan kemewahan mereka, kini merasakan pahitnya kejatuhan. Keserakahan mereka, yang dulu menjadi motivasi utama dalam hidup mereka, kini menghancurkan segalanya. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan, yang selalu menganggap bahwa kekayaan dan pengaruh bisa membeli segalanya, kini tak mampu lagi berdiri tegak. Setelah pesta itu, dunia Dilan mulai runtuh satu persatu. Dilan yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses, kini harus menghadapi kenyataan bahwa bisnisnya mulai terpuruk. Keterlibatan dengan Tante Ermi, yang dulu ia anggap sebagai tiket menuju kesuksesan lebih besar, ternyata hanya membawa kebangkrutan. Para investor mulai menarik diri, mitra bisnis mulai menjauh, dan semua yang mereka bangun selama ini mulai terurai. Tidak ada lagi yang percaya pada mereka. Keserakahan Dilan untuk mengejar kekayaan dengan cara yang salah membuatnya terjebak dalam jaringan manipulasi dan ketidakjujuran yang kini menghancurkan segalanya. Tante Ermi, yang selama ini menjadi sosok yang selalu ada di belakang Dilan, merasa bahwa dunia mulai berputar melawannya. Ia yang dulu dengan mudah mendapatkan perhatian dari orang-orang penting, hanya dengan kekayaan dan penampilannya, kini mulai dijauhi. Orang-orang yang dulunya memuji dan mendukungnya kini berbalik, menghindarinya, dan bahkan mengungkapkan keburukan-keburukan yang tersembunyi di balik citra glamor yang ia bangun. Bisnisnya, yang dibangun atas dasar pamer kekayaan dan gaya hidup mewah, mulai terbukti rapuh. Tidak ada yang menghargainya lagi, dan ia merasakan kepedihan yang mendalam, bukan hanya karena kehilangan kekayaan, tetapi juga karena kehilangan dirinya sendiri. Sementara itu, Alia tidak terpengaruh oleh kegagalan mereka. Ia telah menyusun langkahnya dengan hati-hati, memilih jalan yang lebih bijaksana dan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa dunia ini adalah tentang kekuatan sejati, bukan tentang tampak luar atau kesan pertama. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan permainan kekuasaan, Alia berhasil membuktikan bahwa keberhasilan tidak datang dari memamerkan apa yang dimiliki, tetapi dari kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan dan membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar harta. Alia kini mengendalikan jaringan bisnis yang luas, dan pengaruhnya meluas ke berbagai sektor, mulai dari teknologi hingga investasi internasional. Nama, Miss A, yang dulu dikenal hanya sebagai sosok misterius, kini menjadi simbol kekuatan dan keberhasilan. Para pengusaha besar yang dulu meremehkannya kini datang kepadanya, ingin bekerja sama, ingin belajar darinya. Mereka tahu bahwa Alia adalah orang yang bisa mengubah arah pasar dan menciptakan peluang besar. Dilan dan Tante Ermi hanya bisa memandang dari kejauhan, menyaksikan bagaimana dunia yang dulu mereka anggap milik mereka, kini diambil alih oleh Alia dengan cara yang jauh lebih elegan dan penuh kontrol. Dilan, yang dulu hidup dengan kemewahan dan keyakinan bahwa uang bisa membeli segalanya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa uang tidak bisa membeli kehormatan, dan lebih buruk lagi, tidak bisa membeli pengampunan. Tante Ermi, yang selama ini merasa tak terjatuhkan karena kekayaannya, kini mendapati dirinya sendiri di luar lingkaran elit yang dulu selalu ia jaga. Mereka telah jatuh dari tempat yang sangat tinggi, dan tidak ada yang tersisa selain rasa malu yang begitu dalam. Mereka mencoba berjuang, mencoba mencari cara untuk bangkit kembali, namun semakin mereka berusaha, semakin sulit untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Dilan berusaha keras untuk memulihkan bisnisnya, mencoba mencari pinjaman dari teman-teman lama yang dulu ia bantu, namun tidak ada yang mau membantunya lagi. Semua pintu yang pernah terbuka kini tertutup rapat, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tante Ermi, yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, kini hanya bisa duduk di sudut-sudut rumah mewahnya yang kini terasa sepi. Ia tidak lagi diundang ke pesta-pesta elit, tidak lagi menjadi tokoh yang dihormati. Segala kemewahan yang dulu menjadi ciri khas hidupnya kini
hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Ia yang dulu berusaha menunjukkan superioritasnya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa semua itu tidak berarti apa-apa di dunia yang penuh dengan persaingan ini. Sementara itu, Alia terus maju. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dia telah membuktikan dirinya, tidak hanya dengan kekayaan, tetapi juga dengan keteguhan dan kebijaksanaannya. Dunia kini melihatnya sebagai simbol dari keberhasilan yang sesungguhnya, keberhasilan yang datang dari perjuangan, dari ketekunan, dan dari pengambilan keputusan yang tepat di saat-saat sulit. Dilan dan Tante Ermi, di sisi lain, harus belajar dari kejatuhan mereka. Mereka kini terperangkap dalam dunia yang pernah mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Dunia yang didasarkan pada keserakahan dan kebohongan. Kejatuhan mereka adalah pelajaran yang keras, dan mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka bisa belajar dari kesalahan mereka, jika mereka bisa belajar sama sekali. Alia, sementara itu, berdiri di puncak dunia, tempat yang selama ini hanya bisa ia impikan, dan sekarang, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Dunia bisnismu milikmu, Alia. Anda telah membuktikan bahwa dunia tidak hanya menghargai uang, tetapi juga menghargai hati yang kuat, pemikiran yang tajam, dan keputusan yang penuh keberanian.